Jumpa lagi dalam channel Antar Dimensi, membedah piwulang sangkan paraning dumadi dalam film Avatar The Last Airbender. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita masuk ke chapter 11 yang berjudul Perpecahan Besar. Dikisahkan Katara, Aang, dan Sokka berada di tepi jurang, tepi lembah atau tepi ngarai yang sangat besar. Di situ Katara dan Sokka berbagi tugas untuk mendirikan tenda dan mencari ranting-ranting yang akan digunakan sebagai api unggun. Akan tetapi keduanya kemudian berselisih, merasa paling benar, merasa paling dibutuhkan, dan akhirnya mereka beradu mulut. Aang segera menengahi dan mengatakan bahwa tugas Avatar adalah menciptakan perdamaian. Aang berusaha mendamaikan Katara dan Sokka dan mengatakan bahwa kata-kata kasar tidak menyelesaikan permasalahan. Akhirnya Aang memberi solusi pada Katara dan Sokka untuk bertukar pekerjaan. Mereka kemudian menyetujuinya. Momo dan Appa juga berebut sebuah semangka, dan akhirnya Aang membagi semangka di mana bagian Appa lebih besar ketimbang bagian Momo. Momo yang merasa diperlakukan tidak adil kemudian protes kepada Aang, tetapi Aang memberitahukan kepada Momo bahwa apa yang dilakukan terkait membagi semangka untuk mereka berdua adalah sesuatu yang adil, karena Appa memiliki 5 perut, sedangkan Momo adalah binatang kecil yang porsi makannya tentunya tidak sebanyak Appa. Visual tadi sering kita jumpai dalam kehidupan nyata. Realita dalam sebuah tim biasanya antar anggota saling merasa paling penting atau timbul rasa iri karena tugas yang diberikan masing-masing. Sebagai pimpinan harus bisa menjadi penengah, menjaga kinerja tim agar tetap harmonis. Salah satunya adalah dengan cara menukar tugas agar masing-masing anggota merasakan suka duka, susah atau sulitnya masing-masing pekerjaan, sehingga nantinya mereka bisa saling memahami bahwa sebuah tim akan menjadi solid dan berhasil karena kinerja semua pihak. Dalam ilmu Jawa dikenal dengan adanya istilah sawang sinawang. Wong urip iku sawang sinawang, yang artinya dalam bahasa Indonesia orang hidup itu saling memandang. Terkadang kita memandang orang lain nyaman, enak, tetapi sebenarnya mereka tidak senyaman atau tidak seenak yang kita nilai, karena ada sisi-sisi tidak nyamanan atau sisi yang tidak enak yang kita tidak tahu. Begitu juga sebaliknya. Tentang hakikat sebuah keadilan bukanlah sama rata. Adil tidak berarti sama rata, tetapi sesuai porsinya. Porsi untuk anak kecil tidak sama dengan porsi untuk orang dewasa. Porsi untuk kelompok kecil tidak sama dengan porsi untuk kelompok besar. Ini yang dimaksudkan adil. Sikap ini harus dipegang oleh semua orang, apalagi bagi seorang pemimpin. Jadi bisa memberikan keadilan sesuai porsinya kepada semua anggotanya. Dalam sebuah persoalan, berkata-kata kasar tidak menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ini wajib diketahui dan menjadi patokan, menjadi pedoman buat para pemimpin untuk lebih bersikap bijaksana, bersikap santun, bersikap arif kepada anak buahnya, agar ketika terjadi suatu permasalahan tidak mengutamakan sikap dan kata-kata yang kasar, karena itu sama sekali tidak akan menyelesaikan permasalahan. Bahkan bisa jadi itu akan menambah permasalahan baru. Kemungkinan
adanya rasa tidak sukanya anak buah terhadap perilaku pemimpin yang demikian, atau rasa tidak suka seseorang terhadap orang lain yang berperilaku demikian. Ini yang disampaikan dalam visual tersebut. Saat Katara, Saka, dan Eng berada di tepi ngarai, tiba-tiba muncul seseorang yang memberitahukan bahwa untuk melewati ngarai tersebut diperlukan pemandu yang berasal dari pengendali tanah. Katara sangat senang mendengarnya, tapi orang tersebut kemudian berusaha merebut antrian dan merasa paling penting. Selanjutnya Saka muncul dan dengan santainya mengatakan bahwa orang tersebut memiliki giliran setelah rombongan Saka. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba muncul serombongan suku yang diketahui sebagai suku Zhang. Mereka berpostur besar dan lebih menonjolkan kekuatan fisik. Berbeda dengan orang yang datang lebih awal, yang ternyata berasal dari suku Ganjin. Mereka lebih menonjolkan sebagai kaum intelektual yang bersih, yang mengunggulkan diri dengan kecerdasan otaknya. Kedua suku itu berebut untuk menjadi rombongan yang pertama akan diseberangkan. Kemudian pemandu penyeberangan ngarai muncul, dia berasal dari pengendali tanah. Pimpinan suku Ganjin berkata kepada pemandu bahwa dialah yang berhak untuk diseberangkan pertama. Akan tetapi pemandu menjawab dia tidak bisa menyeberangkan karena rombongan dari suku Ganjin belum terlihat, sementara suku Zhang sudah siap untuk segera melakukan perjalanan. Ketika mereka akan melakukan perjalanan, tiba-tiba rombongan dari suku Ganjin muncul. Mereka berjalan dengan pelan dan seperti sekelompok orang-orang terpelajar, orang-orang intelektual yang bangga dengan keadaannya. Akhirnya kembali terjadi perang mulut di mana kedua suku merasa paling utama mendapatkan perlakuan untuk melakukan penyeberangan. Suku Zhang yang mengandalkan kekuatan fisik, dia merasa paling utama karena di dalamnya ada orang-orang yang sakit. Sementara dari suku Ganjin merasa paling utama karena di dalamnya ada orang-orang tua. Mereka berebut untuk menjadi yang pertama dan berdebat tentang prioritas antara orang sakit dan orang yang tua yang lebih diutamakan. Ternyata perdebatan tersebut tidak hanya pada saat itu, tetapi sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Mereka masing-masing mempunyai legenda dengan versi mereka sendiri tentang awal terjadinya perdebatan antara suku Ganjin dan suku Zhang. Melihat perdebatan yang tidak selesai, akhirnya Katara mencoba melerai mereka dengan memberitahu bahwa Eng adalah avatar. Eng akan berusaha mendamaikan mereka. Eng berusaha memediasi kedua suku tersebut dengan cara mengangkut orang yang sakit dan orang tua menggunakan apa. Mereka pun setuju, tetapi kemudian berdebat lagi karena berebut paling utama, paling pertama untuk diseberangkan. Akhirnya Eng mempunyai siasat bahwa mereka berdua berjalan bersama-sama. Mereka setuju sebelum mereka melakukan perjalanan, pemandu pengendali tanah sudah menyampaikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh keduanya, yakni untuk tidak membawa makanan saat perjalanan karena akan memancing serangga besar atau monster yang memiliki penciuman sangat tajam terhadap makanan dan itu akan membahayakan perjalanan mereka. Pemandu pengendali tanah memberikan kesempatan untuk menghabiskan makanan yang mereka bawa sebelum melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka semua memakan semua bekal dan saat mereka semua makan terlihat perbedaan yang sangat mencolok di mana
rombongan Ganjin menyantap makanannya dengan penuh etika, sementara rombongan Zhang menyantap dengan lahap, rakus, tanpa mempedulikan etika. Yang bisa diambil dari visual ini adalah adanya dua golongan, yakni golongan intelektual, dia cenderung lebih tertib dan beretika serta rapi dalam penampilan. Dia mengandalkan kecerdasan otaknya. Dan yang kedua adalah golongan yang lebih mengandalkan fisik. Terkadang dia tidak memperdulikan penampilan serta mempunyai etika yang mungkin lebih rendah sehingga cenderung terlihat sebagai seorang yang kasar. Dalam kehidupan nyata, kita memang sering menjumpai bahwa kaum terpelajar atau kaum yang mengandalkan intelektual, mereka menduduki strata yang lebih tinggi atau berada di strata yang lebih tinggi dibanding kaum yang mengandalkan kekuatan fisik. Mereka cenderung menjaga identitas mereka dengan aturan-aturan yang akan sulit diikuti atau sulit dijangkau oleh kaum yang mengandalkan kekuatan fisik. Ini realita yang ada di kehidupan. Sehingga untuk hal-hal tertentu memang terkadang kaum yang mengandalkan kecerdasan dengan posisi strata yang lebih tinggi akan bersikap untuk cenderung lebih diistimewakan atau diutamakan. Orang-orang yang mengandalkan kecerdasan dan intelektual lebih mengutamakan orang tua atau orang yang sudah cukup umur. Artinya mereka lebih mengutamakan orang-orang yang sudah berpengalaman, sedangkan orang-orang yang lebih mengutamakan pada kekuatan fisik, mereka akan cenderung mengutamakan rasa atau mengutamakan hati. Sehingga dalam capture ini digambarkan suku Zhang lebih mengutamakan orang sakit dibanding orang tua, sedangkan suku Ganjin yang merupakan suku intelektual, mereka lebih mengutamakan orang tua ketimbang orang yang sakit. Artinya bahwa orang-orang yang mengutamakan kecerdasan, dia lebih mengutamakan orang yang berpengalaman, mengutamakan teknis, mengutamakan ilmu, sementara orang yang menitik beratkan pada kekuatan fisik, dia lebih mengutamakan rasa. Dalam hal ini digambarkan dengan orang-orang yang sakit. Tetapi sebenarnya keduanya itu mempunyai kesamaan, cuma dalam mengemas mereka berbeda. Dalam capture ini divisualisasikan mereka sama-sama tidak kuat untuk tidak makan, sehingga ketika pemandu ngarai menyuruh mereka menghabiskan makanan atau membuang makanan yang mereka bawa, mereka segera memakan bekal yang ada. Perbedaannya hanyalah orang-orang yang berperangai kasar dan mengandalkan fisik cenderung memakan dengan lahap, terlihat lebih rakus, sementara orang-orang yang mengandalkan kecerdasan, cara makannya lebih halus dan lebih beretika. Tetapi intinya sama-sama tidak kuat untuk tidak makan. Sehingga pemandu menyadarkan bahwa manusia tidak akan mati kalau hanya tidak makan dalam sehari. Dia mencontohkan seorang bayi yang baru terlahir, dia tidak makan berhari-hari, hanya minum air, tapi dia tetap hidup. Nah, ini kalau di Piwulang Sangkan Paraning Dumadi disebutkan adanya orang-orang yang bertapa 3 hari, 7 hari, 40 hari, bahkan ada yang sampai tahunan, bahkan hingga moksa sekalipun, dia tidak mati karena dia menghirup suasana murti. Nah, suasana murti ini adalah sari-sari alam yang memang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup.
Jadi yang dibutuhkan oleh manusia sebenarnya adalah sari-sari alam yang memang terkandung dalam makanan ataupun minuman, air ya, atau dedaunan dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang sengaja bertapa atau bertirakat, dia tidak makan selama beberapa hari, bahkan beberapa bulan atau bertahun-tahun dengan semedi, ternyata dia kuat dan tidak mati. Tentunya ada cara-cara tersendiri dalam tapa brata tersebut, sehingga apa yang mereka tuju bisa tercapai dan fisik mereka tetap terjaga. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita lanjutkan pembahasan capture ini dalam video berikutnya.